Untuk mengupas lebih dalam siapa semestinya yang bertanggung jawab atas kasus kebakaran lapas ini, kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid. Selamat malam, Mas Usman. Selamat malam, Mbak Fitri dan Metro TV. Ya, Mas Usman, polisi menyatakan ada tindak pidana terkait kebakaran tersebut. Artinya memang kebakaran ini merupakan insiden kecelakaan yang tidak biasa. Indikasi apa yang Anda cermati di balik tragedi kebakaran di lapas? Ya, pertama tentu kami mengapresiasi langkah kepolisian yang secara cepat mengambil langkah penyidikan dan menemukan adanya indikasi pidana di balik insiden kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Nah, dalam pandangan kami, memang persoalan kebakaran yang terjadi di sana bukan insiden kebakaran biasa, melainkan persoalan hak asasi manusia. Salah satu sebab yang penting untuk dicermati kenapa begitu tinggi angka kematian narapidana adalah karena kapasitas yang berlebih di dalam penjara tersebut. Ya. Misalnya kapasitas yang seharusnya hanya menampung 600 narapidana diisi oleh sekitar 2.000-an narapidana. Nah, itu sendiri sudah pasti akan menyulitkan usaha para narapidana untuk misalnya menyelamatkan diri. Mereka berebut untuk mencari pintu keluar. Dan itu juga menyulitkan petugas yang mengamankan mereka yang memang jumlahnya sangat terbatas untuk bisa mengendalikan atau memitigasi terjadinya insiden kebakaran itu. Nah, disitulah persis kita perlu suatu evaluasi, suatu investigasi yang mendalam. Sebab korsleting listrik bisa jadi memang benar, tetapi apa sebab korsleting itu bisa terjadi? Apakah karena memang perawatan yang tidak berjalan, atau misalnya karena dugaan kuat selama ini ada semacam pemasangan instalasi yang katakanlah dalam tanda petik liar di dalam penjara untuk keperluan misalnya alat pemanas atau keperluan mengisi baterai telepon genggam sejumlah narapidana yang ada di sana. Ini ya. Baik, terkait evaluasi dan juga tanggung jawab tragedi kebakaran lapas yang merenggut 44 nyawa ini dan kaitannya dengan persoalan tanggung jawab Dirjen Lapas dan juga Menkumham, terutama sebagai pengendali kebijakan lapas-lapas di seluruh Indonesia, seperti apa menurut Anda? Pertama, persoalan kapasitas yang berlebihan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan pertama kali diperbincangkan. Ini sudah setiap tahun selalu mengemuka di pemberitaan media massa, tetapi tidak pernah ada upaya perbaikan. Dengan kata lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga Dirjen Lembaga Pemasyarakatan sudah mengetahui adanya masalah kelebihan kapasitas. Nah, pertanyaannya apakah telah ada langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki kelebihan kapasitas itu, baik dari segi orientasi kebijakan pemidanaan maupun dari segi misalnya perluasan kapasitas. Yang kedua, di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 misalnya tentang etika kehidupan berbangsa, di situ dinyatakan bahwa pemerintah atau khususnya penyelenggara negara harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi di dalam melindungi masyarakat atau melayani publik gitu, dan siap mundur apabila misalnya tidak mampu di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, disitulah saya kira pertanggungjawaban dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dirjen itu diperlukan, bukan sekedar untuk misalnya saya kira ini tidak ada hubungannya dengan misalnya tidak suka dengan menteri atau Dirjen, melainkan agar mereka juga bisa menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada mereka yang kehilangan anggota keluarganya dalam insiden kebakaran tersebut. Oke, Mas Usman, ini sejumlah pihak juga mendesak agar kinerja Menkumham Yasona Lawli ini dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo. Tanggapan Anda? Saya setuju sekali, karena insiden kebakaran ini juga bukan yang pertama, dan 2 tahun lalu 2019 juga terjadi kebakaran. 2013, 2016 kalau tidak salah juga pernah terjadi insiden-insiden seperti ini. Tapi yang pasti yang sangat cukup fatal itu di Tanjung Gusta di Medan, dan itu kebakaran yang sangat hebat gitu. Juga saya kira di bawah Kementerian Pak Yasona. Jadi tidak ada salahnya juga Pak Yasona menunjukkan semacam pertanggungjawaban kepada masyarakat dan khususnya kepada para keluarga narapidana yang tewas ya, untuk menunjukkan kepedulian yang tinggi, rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang pemimpin di kementerian tersebut gitu ya.
Oke, ketegasan kembali Mas Usman artinya bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang paling sesuai dengan kasus tragedi kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang ini? Saya kira sudah selayaknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dirjen untuk mengundurkan diri. Dan pejabat yang baru tentu saja perlu mengambil langkah-langkah yang besar untuk memperbaiki keseluruhan kondisi keamanan, keselamatan dari lembaga-lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Mulai dari kondisi fisik, misalnya ventilasi, cahaya, sampai dengan kapasitas yang berlebihan. Karena kapasitas yang berlebihan ini membuat banyak sekali standar perlakuan di dalam penjara itu tidak terpenuhi. Misalnya banyak dari mereka yang harus bergiliran untuk sekedar tidur di malam hari, ataupun sanitasi air yang sangat buruk gitu ya, atau instalasi air dan listrik yang seringkali mati. Dan penyebab itu juga yang membuat para narapidana marah di dalam lapas Tanjung Gusta sehingga menyebabkan kebakaran. Belum lagi layanan makanan yang seringkali dikeluhkan oleh mereka. Saya kira ini semua harus diperbaiki oleh pemerintah secara serius. Mas Usman, mengenai persoalan lapas sendiri, persoalan lapas dengan beragam masalahnya, apakah semata-mata urusan dari Kementerian Hukum dan HAM dan tanggung jawab dari Menkumham? Saya kira ya, sebagai tanggung jawab yang utama. Tetapi memang secara keseluruhan ini bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan juga pemerintah serta DPR bertanggung jawab. Misalnya, salah satu penyumbang terbesar dari overkapasitas di dalam penjara adalah kasus-kasus penggunaan narkotika dan zat-zat yang adiktif. Dan kasus-kasus nafza ini sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan pemidanaan atau dengan pemenjaraan. Bisa saja pemerintah mengutamakan pendekatan rehabilitasi sehingga tidak dengan mudah mengirim orang ke penjara. Masa pandemi pemerintah membebaskan begitu banyak narapidana dan itu langkah yang diapresiasi karena selaras dengan seruan PBB, tetapi pada saat yang sama arus masuk orang-orang masuk ke penjara itu juga sangat tinggi, termasuk dalam kasus penggunaan narkotika gitu. Dan mereka juga disatukan di dalam lembaga pemasyarakatan bersama dengan para bandar sehingga justru timbul semacam tumbuh industri narkoba yang baru di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan itu. Jadi saya kira harus ada usaha besar-besaran mengubah orientasi pemidanaan di Indonesia dalam kasus-kasus seperti penggunaan narkotika dengan rehabilitasi. Ya, kita harapkan setelah polisi menyatakan bahwa kasus ini ada tindak pidana, polisi bisa kemudian membuka secara terang benderang siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang dan ada evaluasi yang konkret agar persoalan lapas tidak jalan di tempat dan ada solusi yang konkretnya juga. Baik, terima kasih Mas Usman Hamid telah berbincang bersama kami malam hari ini.